Kalau saya bisa bicara ini bagaikan bawah Surga, laut ya? Gorontalo itu bukan surga lagi, tetapi bagaikan Dubai di waktu Dubai. malam. Bawah laut Gorontalo bagaikan Dubai di waktu malam. Luar biasa, bro. Jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Senin 8 November 2021. Bang Jago lagi santai ngopi, bro. Tapi bro, di samping Bang Jago ini, di depan Bang Jago, ini ada sahabat Bang Jago juga. Beliau adalah hobi juga dalam diving yang ada di Provinsi Gorontalo. Beliau Jumbra Baginda. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang Jumbra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka maskernya Bang? Oh, siap-siap. Ini bro, coba Bang Jum lihat. Ini dalam podcast keliling Bang Jago Jadi Bang Jum, ini kan sudah lama juga nggak ketemu sama Bang Jumbra ini. Siap. Jadi untuk aktivitasnya ini Bang Jum, aktivitas selain juga sebagai ASN juga kan. Siap. Ini Bang Jumbra juga ini hobi dalam diving Diving ini kayak komunitas yang ada di Provinsi Gorontalo ini kalau dibilang pantauan Bang Jago ini belum kelihatan Tapi kalau dari Bang Jum sendiri ini coba dijelaskan lah supaya bisa nampak ke permukaan bahwa diving ada di Provinsi Gorontalo ini benar-benar terus melestarikan perairan laut yang ada di Gorontalo, bagaimana spot-spot bagaimana bisa mendapatkan ini Laut Sulawesi yang ada di Provinsi Gorontalo ini sangat menjadi dikagumi oleh wisatawan-wisatawan yang dari luar. Jadi bisa nggak Bang Jum dijelaskan? Coba dalam podcast. Oh ya. Jadi terima kasih Bang Jago atas siap. kesempatan yang diberikan. Jadi malam ini mungkin kita diskusi ringan. Kita santai. Kaitan dengan menyangkut masalah komunitas diving. Jadi prinsipnya komunitas diving di Provinsi Gorontalo itu lahir pada tahun 2003. Dari 2003, 4, 5 sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah puluhan komunitas yang ada, dan tentunya ini merupakan salah satu kebanggaan kita. Karena kalau berbicara tentang pariwisata diving memang tidak lepas dari kontribusi, kemudian support dari teman-teman divers. Karena berbicara tentang pariwisata adalah berbicara tentang pelayanan, tentang selera. Jadi bukan berbicara tentang teknis, berbicara tentang selera. Jadi ketika tamu wisatawan, bagaimana ketika mereka datang kita bisa membaca seleranya mereka. Sehingga menyangkut masalah potensi bawah laut Provinsi Gorontalo, memang mau tidak mau kita yakini atau tidak, yang jelas potensi bawah laut Provinsi Gorontalo itu memiliki kelas-kelas yang berkelas dunia. Berkelas dunia Bang Jum, coba bisa nggak dijelaskan Bang Jum? Ini terkait potensi wisata bawah laut yang ada di Gorontalo. Itu spot-spot mana sih dan apa sih yang menjadi lirikan para wisatawan yang ingin datang ke Gorontalo? Betul. Bisa jadi ada beberapa itu yang menjadi motivasi sehingga tamu wisatawan tahun ke tahun itu meningkat terus, khususnya wisatawan diving. Jadi berbicara tentang menyangkut masalah potensi yang ada di Provinsi Gorontalo bawah lautnya memang itu sangat banyak. Yang pertama, bagaimana mereka bisa melihat di Gorontalo itu ada yang namanya Salvador Dali. Yang menjadi berbentuk kebanggaan Gorontalo dan satu-satunya di Indonesia. Keduanya yang ada di dunia itu hanya ada di bawah laut Provinsi Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut masalah hiu pausnya. Hiu paus, betul. Di daerah lain ada, cuma kan
kalau daerah lain itu kita harus membutuhkan waktu yang panjang, kemudian jarak, biaya dan sebagainya. Kalau di Provinsi Gorontalo kita hanya datang naik mobil kurang lebih setengah jam ketemu hiunya dan itu garansi dan hiunya sangat besar. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah budaya masyarakat yang sangat respect. Oke, kalau 2003 sampai 45 dan sebagainya itu kan yang namanya kita baru terbuka kan. Nah, tapi ketika tahun ini bahkan tahun ini mereka sudah mengapresiasi, merespek ketika wisatawan itu datang, sehingga ketika wisatawan ke pantai mereka merasa nyaman. Karena bicara pariwisata ada, kalau kemarin saya itu memiliki 5 konsep: keamanan, keprivasian, kolaborasi, kebersihan, dan keindahan. Nah, ini yang harus kita kerjasama kolaborasi dengan teman-teman komunitas, dan komunitas berkomitmen untuk selalu meningkatkan hal itu. Dan beberapa komunitas seperti Powato Diving Club, kemudian Yux Dive, kemudian Bersatu Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI yang membawa itu klub-klub diving, kemudian ada PSS, ada Sadis, kemudian ada Bualemo Diving Club, Cabana Resort, kemudian ada Bilu Resort, kemudian ada Bone Bolango. Pokoknya banyak komunitas. Nah, ini tentunya itu sekitar berapa peserta sih? Keseluruhan. Nah, kalau bicara khusus penyelam di Provinsi Gorontalo, kalau kita lihat dari 2003 sampai sekarang, itu 2003 kemarin kurang lebih 10-an. Kebetulan kalau berbicara tentang yang menyelam pertama di bawah laut orang Gorontalo, kalau saya tidak salah ingat ya, jelas saya mulai dari 2003 dan tahun ke tahun bahkan sekarang itu sudah mencapai kurang lebih 3 bahkan 500 penyelam kalau tidak salah. Karena yang ada di Provinsi Gorontalo orang para peserta Gorontalo. Ya, memang kalau berbicara tentang lisensinya tingkatan-tingkatannya. Hanya berbicara tentang SDM pelatihnya itu masih ada kurang lebih 4 orang. 4 orang. Ya, kenapa hanya 4 orang? Karena terus terang memang mahal. 4 atau 5 kalau tidak salah itu. Jadi mohon maaf ini Bang Jum, ini Bang Jumbran juga ini selaku dalam kepengurusan ini dalam posisi untuk komunitas itu jabatannya sebagai apa, Bang Jum? Ini kan? Oh ya, kalau saya di Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI kemarin itu pengurus provinsi. Iya. Dan sekarang saya dipercayakan oleh ketua POSI kami, Pak Sisapa Saribuinga. Pak Saribuinga, Bupati, mantan Bupati 2 periode ya? Ya, beliau ketua POSI Provinsi Gorontalo yang juga penyelam profesional. Oh, beliau adalah ketua provinsi ya? Iya. Kemudian luar biasa. Tentunya POSI itu memiliki kewajiban untuk membentuk cabang-cabang. Iya. Nah, alhamdulillah kami dipercaya memegang jabatan Ketua POSI Kabupaten Gorontalo. Jadi bro, ternyata Bang Jumbra juga setelah diskusi santai ya, beliau adalah Ketua POSI wilayah Kabupaten Gorontalo ya? Siap. Jadi selain Ketua POSI juga ini Bang Jumbra katanya selalu ini sebagai pelatih ya. Dalam itu gini ya, kalau sebagai pelatih itu dalam instruktur untuk diving itu biaya dalam ini ya latihan itu sampai beliau sudah mahir dalam diving itu berapa sih? Jadi kalau berbicara tentang ranking dari penyelaman itu, saya itu baru advance. Walaupun jumlah penyelaman saya mungkin kalau dihitung dari 2003 sampai sekarang ya itu. Nah, kalau berbicara tentang open water, kemudian ada yang namanya rescue, kemudian dive master, kemudian instruktur. Jadi di penyelaman itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan ya. Nah, lalu kalau berbicara tentang biaya, saya rasa biaya di Provinsi Gorontalo untuk private diving itu sangat-sangat murah. Karena kenapa? Kurang lebih 3,5 sampai 5,5 juta. Nah, kalau kita per bulan? Tidak. Apa memang open water? Open water. Iya. Jadi sampai mahir ya? Ya, sampai mahir level open water. Itu kurang lebih 3 juta. Itu tingkatan-tingkatan ya? Ya. Jadi dari pertama itu apa? Ya, open water. Open water. Ya, baru advance, baru seterusnya sampai. Itu kalau open water itu biayanya sampai berapa? Kurang lebih 3,5 sampai 5,5 juta. Dan itu murah. Murah ya dibanding daerah-daerah lain. Saya enggak coba sebut daerah bisa nggak? Ya. Yang jelas itu sampai berapa sih? Kalau daerah lain itu berapa dibanding Gorontalo? Ya, main 7,5 juta. Oh, dibanding Gorontalo masih 3,5 ya? Iya, 3,5 juta sampai 5,5 juta. Itu. Lalu alhamdulillah Gorontalo mendapat kepercayaan teman-teman pelatih. Iya. Bahkan dari luar daerah itu ke Gorontalo bukan hanya diving, tapi mereka ikut privat untuk mengambil lisensi open water. Ya, begitu, itulah bentuk kepercayaan, bukan hanya dari sisi itu juga, tetapi bentuk keindahan bawah laut. Jadi mereka itu tentu berpikiran, saya harus langsung ke titik kalau sekarang kita namakan
bawah laut Provinsi Gorontalo itu adalah pusatnya segitiga wisata bawah laut Sulawesi yang ada di Teluk Tomini. Pusatnya itu di Pohuwato. Pohuwato ya. Tapi yang segitiga itu membawai Kabupaten Tojo Una, Sulawesi Tengah, kemudian Provinsi Gorontalo, Pohuwato, dan Bolsel. Kalau untuk Pohuwato sendiri itu namanya bawah laut apa namanya? Wah, Pulau Karang. Sudahlah kalau berbicara tentang bawah laut. Pohuwato, kawasan Karang, ini yang diciptakan oleh Ketua POSI Provinsi kebetulan itu namanya apa spot namanya? Ya, spotnya itu lokusnya itu Pulau Karang, tapi spotnya banyak. Ya, Kakak SAR, kemudian Sandi SAR, pokoknya banyak. Bintang spot. Nah, di sana kita bisa melihat segala potensi, baik hiunya, baik schooling ikan. Untuk pulaunya yang di sana, Pulau Lahe? Bukan, dia Pulau Karang di depan Torsiaje. Nah, itu memiliki potensi, kalau saya bisa bandingkan beberapa wilayah dikumpul ada di Pulau Karang situ. Pulau Karang ya, terkenal di wilayah Pohuwato. Ya, bahkan sudah dikenal di... Bahkan dunia ya? Artinya bukan Indonesia, dunia juga kenal insya Allah akan tembus dunia. Sekarang masih level-level Indonesia, mudah-mudahan ke depan akan lebih. Karena memang dia berada di tengah laut. Ya. Kemudian sirkulasi airnya bagus, kita mau bicara arusnya ada, kita mau berbicara hiunya, kita bicara salvadornya, kita bicara masalah nudi, jenis-jenis ikan lainnya itu banyak. Ya. Jadi bro, ini lagi diskusi santai bro. Jadi Bang Jom, ini kan Bang Jago juga pengen ya menginformasikan kepada seluruh masyarakat Gorontalo. Ini dalam ya ikatan untuk olahraga juga kan. Ya. Ini diving juga kan masuk dalam ikatan kayak PON masuk. Ya. Untuk Gorontalo ini pernah nggak ikut PON? Pernah. Ya, perwakilan namanya, Gorontalo. Ya, swimming pool dan sebagainya pernah dan mendapat itu sejak ranking. Kapan? Itu dari tahun kemarin 2006 kalau nggak salah 7, 8, 9. Itu masuk ya? Iya, masuk. Diving untuk klub. Iya, lomba renang dan sebagainya itu masuk. Ya, cuman memang sekarang belum menjadi prioritas. Iya. Karena memang alasannya kenapa? Ya, saya rasa mungkin itu kan tergantung dari pemerintah pusat mungkin untuk melihat. Karena memang kalau berbicara tentang usaha olahraga selam ini, kita tahun ke tahun lebih berkembang, bukan hanya menyangkut masalah atlet lomba renang dan sebagainya, tetapi ternyata ini ke depan sudah berkembang bahwa dua posisi itu sebagai itu juga untuk menyiapkan SDM untuk renang. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mensupport pariwisata. Karena bicara menyelam itu, bicara masalah pariwisata itu harus ada dua, jumlah kunjungan lama tinggal. Strategi yang kita harus lakukan itu adalah yang pertama untuk menarik jumlah kunjungan. Memang yang lain-lain oke, tapi diving itu sangat besar manfaatnya. Contoh, saya tidak perlu bilang wilayah lain. Bagaimana daerah sana maju? Kemudian ya Raja Ampat lah katakan, Bunaken, kemudian Komodo, Bali dan sebagainya. Itu mereka lahir dari wisata bawah lautnya mereka. Ketika maka jumlah kunjungan datang. Nah, setelah itu kita harus melihat bagaimana mereka lama tinggal ini bisa meningkat. Nah, inilah Provinsi Gorontalo sudah berbuat, mereka sudah membuat kuliner dan sebagainya. Akhirnya orang betah tinggal di Provinsi Gorontalo. Yang kemarin-kemarin cuma 1 hari tinggal, sekarang sudah 2 bahkan 5 hari. Nah, ini tentunya dengan lama tinggalnya mereka akan mengeluarkan terus dolar. Seperti jadi, itu mungkin. Untuk ke depan, ini kan sudah selesai juga PON ya, yang di Papua ya. Ya. Jadi kalau ada nggak iming-iming bahwa untuk posisi ke depan dalam ya ini ya, bukan pertandingan juga, event kayak PON. Ya. Ke depan juga bisa ikut POSI Gorontalo ya. Kalau POSI kita selalu siap, cuman memang menyangkut masalah olahraga satu ini memang harus menunggu dari pusat. Pusat ya. Ya, kita tidak bisa jadi buat ini bro. Tingkat jadi untuk kabupaten. Diving juga ke depan juga bisa masuk dalam ini ya, PON ke depan setelah Papua. Lomba renang ya. Jadi ini Bang Jom, ini Bang Jago juga singgung mengenai ya cuaca saat ini ya. Ini kan selalu mendekati akhir tahun itu November Desember. Ya, ini curah hujan ini lebat. Ya, gitu. benar. Ini bisa menjadi ancaman nggak para perenang diving yang ada di Provinsi Gorontalo? Biasanya ya keselamatan. Ya. Ini kan Bang Jago juga melihat ini dari segi ini ya cuaca yang saat ini ya. Bisa nggak dijelaskan Bang Jom? Ini masih renang juga Bang Jom ikut dalam ya untuk melihat suasana laut, bawah laut dengan kondisi saat ini. Ya, jadi memang itu uniknya Provinsi Gorontalo wilayahnya, Pak.
Kami di sini tidak mengenal yang namanya, ini berbicara fokus pada pariwisata bawah laut ya. Kita tidak mengenal itu yang namanya musim Januari, Februari sampai Desember. Oh gitu ya? Ombak atau tidak. Jadi halangan, rintangan apa semua itu? Hujan dan sebagainya menurut laut kami, laut yang ada di Provinsi Gorontalo itu tidak menjadi hambatan kalau berbicara tentang curah hujan. Bahkan dengan adanya curah hujan, ini berbicara pariwisata bukan yang lain, nanti sebentar yang lain. Berbicara tentang kondisi hujan sekarang justru lebih menguntungkan kita. Karena kenapa? Ketika hujan suhu dingin, ikan-ikan di bawah itu akan muncul ke permukaan. Ya, mau nikmati hiu cari saja bulan musim hujan. Musim hujan, hiu bakalan muncul ya? Ya, nah, memang kecil saja dampaknya. Apa? Dampaknya itu bukan dari laut itu sendiri, cuma dari sungai. Menyangkut masalah kejernihan air bawah laut. Tetapi sehujan-hujan 1-2 hari, laut Gorontalo tetap jernih. Bisa kita lihat dari 15 bahkan sampai 25 meter itu visibility. Kecerahan apa? Kita bisa melihat ke bawah. Pernah nggak ada pengalaman Bang Jombra ketika diving malam hari, siang hari? Ada nggak yang pernah dilihat sedikit panik ya? Kayak pengalaman Bang Jombra ya. Ini bicara pengalaman juga. Ini menyerang gitu. Kayak deg-degan. Suasana yang begitu ini biasanya kan oksigen mengurang, atau ada serangan ikan-ikan, betul. Bisa dibilang hiu. Itu gimana sih? Jadi untuk memang menghadapinya Bang Jombra itu. Jadi dalam memang Bang Jago. Suka duka dalam laut. Itulah tujuan menyelam itu bukan hanya sekedar untuk mencari kesehatan, melatih diri, fokus, pikiran, melatih jiwa kesabaran, kemudian melatih jiwa pertemanan, persaudaraan, kemudian melatih gotong royong dan sebagainya. Tetapi dia juga berfungsi ya sebagai seni. Artinya di situ ada seni yang kita dapatkan. Ibarat begini, ketika kita diving malam, kita kan sering juga turun malam. Banyak keunikan-keunikan yang kita lihat. Nggak merasa ketakutan. Memang muncul rasa ketakutan, tetapi kita selalu diving itu kan memiliki safety, kemudian tujuan selalu berdoa. Dan kita sadari dimanapun di darat pasti ada ketakutan, tetapi kita tetap optimis bahwa tidak ada yang namanya yang akan mencelakai kita, terkecuali kesalahan kita sendiri. Itu malam hari indahnya bawah laut, bahkan malam hari itu lebih indah karena semua jenis sekarang semua itu muncul warna-warninya dan sebagainya. Kalau saya bisa bicara ini bagaikan bawah laut Gorontalo itu bukan surga lagi, tetapi bagaikan Dubai di waktu malam. Bawah laut Gorontalo bagaikan Dubai di waktu malam. Luar biasa, Bro. Ini ternyata ini pantauan Bang Jombra juga ya. Itu bawah laut Gorontalo itu, Provinsi Gorontalo itu bagaikan Dubai, Bro, di waktu malam ya. Jadi ada nggak harapan Bang Jombra kepada masyarakat Gorontalo? Siap. Atau kepada seluruh para penyelam ya? Itu komunitas diving yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi mengakhiri 2021 ya? Ini kan November juga. Desember memasuki 2022. Ada nggak pesan dan menjadi harapan Bang Jombra selaku Ketua POSI ya? Kabupaten Gorontalo, ada nggak harapan? Coba bisa dijelaskan. Tentunya kalau bicara harapan sangat banyak. Coba. Tapi kami tidak usah terlalu muluk-muluk. Kami hanya ada beberapa harapan. Yang pertama untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo tetap meningkatkan jiwa respeknya. Kemudian kami berpesan bantu kami, bantu daerah kami, bantu pemerintah kami. Dan sesungguhnya itu akan berakhir pada kita rakyat Gorontalo itu sendiri. Yang pertama apa? Sampah, jangan membuang sampah di pinggir laut. Kemudian yang kedua menata bangunan, jangan sembarang membangun di pesisir pantai. Apalagi sekarang sudah adanya kewenangan diberikan kepada provinsi yang memiliki kewenangan 012 mil. Aturan-aturan aturan. Kemudian diturunkan Perda RZWP 3K. Jadi jangan sembarang. Kemudian yang ketiga artinya tingkatkan jiwa respeknya. Ayo kita pariwisata itu kan bicara jaga alam jaga alam. Kemudian yang selanjutnya teman-teman divers komunitas tidak perlu lagi kami pesan-pesan karena mereka sudah memiliki jiwa itu. Hanya satu, jangan pernah kecewa, tetap kolaborasi, tetap seperti mantan gubernur juga, seperti mantan gubernur kemarin Pak Fadil Muhammad ikut merasakan jadi setiap balik ke Gorontalo beliau renang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin juga Pak Sandi juga turun di laut. Pak Sandi turun ikut memantau pariwisata. Teman-teman komunitas banyak juga itu pejabat yang turun di bawah laut diving juga sangat banyak Artinya kita jadikan potensi Provinsi Gorontalo ini menjadi
andalan dunia. Dan itu pasti, karena kalau bicara wisatawan luar itu bukan melihat bagaimana penataan apa, mereka itu yang utama itu bawah lautnya. Tapi ya, Salvador itu yang dikenal ya? Iya, Salvador, kemudian hiunya, tingkat kemudian dunia ya? Iya, kemudian bawah lautnya, apa semua, kemudian ada peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, itu yang memang menjadi andalan kita, sehingga kita harus sama-sama menjaga. Ini penting karena begini, pariwisata saya ulangi itu ada dua. Jadi pariwisata konsepnya itu mengeluarkan, tetapi katakan mengeluarkan 5 harus masuk 500 begitu logikanya. Ya. Jadi kita harus keluarkan, tapi harus kita mendatangkan mereka agar supaya penambahan perputaran uang di Provinsi Gorontalo itu bertambah. Jadi kita harus paksa mereka dari luar masuk ke Gorontalo, bukan kita dari Gorontalo keluar. Ya. Memang kemarin kami ada trip ke Komodo, kemudian ke Bunaken, Togian, kemudian ke Bolsa dan sebagainya. Itu memang kita lakukan satu tujuannya apa? Langkah awal untuk membangun kolaborasi sekaligus mempromosikan bahwa inilah. Tapi hanya situ, ke depan kita mungkin akan tekan, tidak akan ke sana, kita bagaimana untuk menarik pariwisata dari luar masuk ke dalam. Karena ada dua, jumlah kunjungan lama tinggal. Nah, kalau bicara jumlah kunjungan lama tinggal dari tahun ke tahun, Provinsi Gorontalo alhamdulillah ada peningkatan, progresnya bagus. Tapi harus kita maksimalkan. Artian lagi. Lama tinggal itu apa? Lama tinggal ketika tamu wisatawan kemarin cuma diving 1 hari 3 kali diving. Iya. Mulai tahun ini sampai sekarang bukan 3 kali diving lagi mereka, bahkan 6, 9, 12. Artinya kalau kita hitung dari lama tinggal pendapatannya, kalau hotel dia cuma 1 hari, kemarin bayar 1 hari, sekarang dia sudah bayar 4 hari. Bayangkan pemasukan perhotelan. Bahkan seminggu juga bisa. Ya, bahkan seminggu, sebulan. Pemasukan hotel, transportasi dan sebagainya. Jadi bicara pariwisata mungkin kita tanamkan jiwa kolaborasi. Jadi bro, oke. Setelah Bang Jago diskusi santai, ini bro, ada cuplikan juga Bang Jumra bersama komunitas diving ikut dalam menyelam ya di berbagai spot yang ada di Provinsi Gorontalo. Siap. Jadi tunggu cuplikannya. Selamat siang, kita lagi di destinasi wisata hiu. Tadi diving, satu diving dua dan satu diving hiu, agar supaya sebentar main bola di situ. Setelah melihat ya hasil ya video yang ya ditunjukkan oleh Bang Jumra, maka Bang Jago pingin akhiri. Jadi makasih nih Bang Jumra sudah sama-sama. Saling terima kasih Bang Jago. Bang Jago ini kami dari komunitas penyelam mengapresiasi Bang Jago. Siap. Karena tentunya ini bagian dari pariwisata juga. Siap. Bang Jago selalu mengeksplor dan sebagainya. Jangan like, komen dan subscribe untuk Bang Jago. Subscribe. Jadi bro, setelah diskusi santai, Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.